Pemirsa, ribuan orang masih mengungsi ke sejumlah titik aman akibat rumahnya hilang diterjang banjir bandang di Aceh Utara. Di Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, anak dan lansia menempati tenda seadanya di perkebunan sawit. Ratusan jiwa terpaksa bertahan di tenda pengungsian yang dibangun swadaya masyarakat di perkebunan sawit Desa Rumoh Rayuk, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan mereka bertahan di tenda seadanya karena rumah mereka hilang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Mereka menyambung hidup dengan bantuan swadaya masyarakat. Sejumlah dermawan membantu logistik dan obat-obatan. Kini korban bencana banjir bandang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahan kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, selop berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya. Desa Rumoh Rayuk, Kecamatan Langkahan merupakan desa terparah terdampak banjir. Sementara seluruh rumah yang berkonstruksi kayu hilang diterjang banjir bandang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa sore. Tingginya intensitas hujan tersebut membuat air sungai Aek Garoga nyaris luber hingga warga panik berhamburan. Air naik. Beginilah detik-detik warga yang berada di posko pengungsian Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berhamburan menyelamatkan diri. Airnya udah naik, air naik. Hal ini terjadi lantaran air sungai Aek Garoga mendadak naik hingga sebatas jalan. Insiden ini berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu, sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Sementara warga menyelamatkan diri ke tempat yang memiliki lokasi lebih tinggi. Dari Riau mau ke mana, Bang? Mau ke? Ngerjain jalan tadi. Oh. Baliknya balik ke sini. Hujan kayak gini kayak mana ini, Bang? Hingga saat ini, warga belum kembali ke Desa Garoga. Warga khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagia melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor di posko pengungsian di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bantuan tersebut ini dilakukan sebagai bentuk komitmen MNC Peduli dalam membantu para korban bencana di wilayah Sumatera. Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat bencana banjir dan longsor. Air bah dan lumpur meluluh lantakkan desa ini. Sejumlah akses jalan pun sempat terputus sehingga bantuan sulit mencapai desa ini. Kondisi yang memprihatinkan ini membuat Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanusudibio bersama tim turun langsung menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari seperti selimut, air mineral, beras, makanan bayi, pakaian wanita dan pakaian dalam ke posko pengungsian di Desa Dolok Nauli. Tercatat sebanyak 176 kepala keluarga dengan total 497 jiwa mengungsi di 2 posko pengungsian. Kami dari MNC Peduli dan iNews Media Group turun langsung ke Sumatera Utara
di mana kita mencari tahu dulu sebetulnya apa yang diperlukan ya sebelum kami datang ke sini, selain kebutuhan dasar seperti bahan pokok makanan, tetapi yang sangat diperlukan adalah ternyata perlengkapan higienis ya, maksudnya hal-hal seperti baju dan pakaian dalam, di luar itu juga air bersih supaya di mana masyarakat itu bisa merasa terbantukan. Kita mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli ya, saat ini MNC Group yang peduli terhadap bencana memberikan bantuan baik permakanan dan juga tadi ada baju juga ya, terima kasih. Pada kesempatan ini Angela Tano Sudibyo bersama tim MNC Peduli juga memberikan trauma healing dengan mengajak anak-anak korban bencana memainkan permainan tradisional serta membagikan alat tulis agar anak-anak tetap bisa belajar meski berada di pengungsian. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Diandra Mukni, Fakih, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi terkait tentang informasi sepak bola di SEA Games 2025. Seekor anjing liar pemirsa masuk rumah warga di komplek perumahan DPL Jember dan mengobrak-abrik kamar berikut perabotannya. Bahkan anjing ini nyaris menggigit pemilik rumah. Petugas damkar berhasil melakukan evakuasi anjing dengan memancing menggunakan anjing betina. Ini tim rescue lagi persiapan untuk mengevakuasi anjing. Untuk anjingnya berada. Sebuah rumah warga di kompleks perumahan DPL Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Jember diobrak-abrik anjing liar yang masuk saat pintu rumah terbuka. Anjingnya. Bahkan anjing tersebut hendak menggigit tuan rumah karena takut pemilik rumah kemudian lari dan meminta tolong kepada warga. Tak berselang lama, petugas damkar Jember turun ke lokasi bersinergi dengan komunitas pecinta anjing Jember untuk mengevakuasi anjing liar tersebut. Evakuasi berjalan dramatis lantaran anjing juga hendak menggigit petugas. Akhirnya anjing liar jantan itu pun berhasil dievakuasi usai dipancing dengan anjing betina. Gonggongan anjing betina ternyata meluluhkan anjing liar tersebut sehingga berhasil dimasukkan ke kandang besi ukuran kecil. Bahwasanya di Jalan Gajah Mada itu terdapat anjing masuk di dalam kamar. Dan ketika kami nyampe di lokasi, betul anjing tersebut ada di dalam kamar. Dan kurang lebih dari si ojek. Usai dievakuasi, anjing liar tersebut dibawa ke tempat penangkaran anjing milik komunitas anjing yang dipelihara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, Taman Safari menyambut bayi panda pertama yang lahir di Indonesia. Presiden Prabowo bahkan memberi nama bayi panda tersebut dengan panggilan Rio. Taman Safari Indonesia Bogor menyambut kelahiran bayi panda pertama di Indonesia. Di hadapan Ketua MPR Cina, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa bayi panda itu diberi nama Satrio Wiratama. Nama Satrio Wiratama mengandung arti pejuang, mulia, serta berbudi luhur. Bayi panda yang dipanggil Rio ini lahir di Bogor pada tanggal 27 November 2025 lalu dari indukan Huchun dan pejantan Caitao asal Cina. Penantian panjang selama 10 tahun hingga menjadi bayi panda pertama yang lahir di Indonesia mewarnai perjalanan bayi panda Rio. Usaha untuk memperoleh keturunan panda di Taman Safari sudah dilakukan sejak tahun 2017 ketika pasangan panda Huchun dan Caito tiba di Indonesia. Setelah berkali-kali perkawinan alami yang gagal, bayi panda Rio akhirnya berhasil dilahirkan pada tahun ini. Berdasarkan pemeriksaan awal medis, bayi panda Rio diduga berjenis kelamin jantan, namun penentuan akhir akan dilakukan beberapa minggu ke depan. Kelahiran Rio menandai keberhasilan program konservasi panda Indonesia-Cina, dan kini Indonesia resmi memiliki anggota baru keluarga panda dengan kehadiran si mungil bayi Rio. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi di Gunung Kidul, Yogyakarta tercebur ke dalam bak penampungan air milik warga. Petugas evakuasi sapi dari kedalaman 2,5 meter.
Seekor sapi termosok hingga masuk ke dalam kolam penampungan air milik warga sedalam 2,5 meter di Desa Karangasem, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kondisi penampungan air sebetulnya sudah ditutup menggunakan papan dan kayu, namun karena berat sapi membuatnya terperosok. Beruntung tinggi air hanya sekaki sehingga tidak membuat sapi tenggelam. Petugas yang menerima laporan langsung mengevakuasi sapi. Evakuasi sempat mengalami kesulitan lantaran sapi panik dan minimnya penerangan. Cari rumput, saya tiba-tiba di tetangga itu sapinya muncul gitu. Langsung saya masuk ke sini, sapi itu masih gandul gitu Pak, begini. Lagi dengar saya pergi sana langsung jeblung gitu. Setelah kurang dari setengah jam, sapi akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.